penyusunan soal kali ini kami akan menyajikan beberapa narasumber kami dari tim penyusun dan tim telamaah dari Puspenjar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi satu hal yang bisa mendukung dan menyebabkan kesiapan kita lebih matang menyambut Asesmen Nasional 2021. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita memasuki acara inti, yaitu pelatihan penyusunan soal AKM. Untuk yang pertama, yaitu penyusunan soal AKM numerasi yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Bu Nur Sofia. Sebelumnya izin saya bisa memperkenalkan dulu. Ibu Nur Sofia SSI, beliau merupakan penyusun soal AKM dari Pusmenjar. Kemudian beliau juga narasumber nasional. Beberapa narasumber pelatihan atau workshop yang sudah pernah beliau isi, diantaranya ada pelatihan keterampilan digital dari Kementerian tingkat nasional, kemudian ada penyusunan soal AKM, penyelenggaranya Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemudian ada webinar menuju sukses AKM tingkat provinsi, kemudian ada virtual coordinate online training tingkat nasional, kemudian ada virtual coordinate online training tryout UN tingkat nasional. Beliau juga menulis Bapak Ibu beberapa karyanya, buku tulisan dari Bu Nur Sofia, diantaranya ada antologi Cinta dalam Bingkai, ada Goresan Pena Guru, antologi cerita anak, Menjadi Kartini Masa Kini, kemudian ada Menjadi Guru Es Krim, kemudian ada Matematika Itu Seru, Belajar Matematika Asik dan Menyenangkan. Beberapa penghargaan yang sudah pernah beliau terima, menjadi finalis Perlombaan Inovasi Pembelajaran Guru, kemudian finalis Olimpiade Guru Matematika, Professional Development for Teacher, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ini sangat banyak, kalau saya bacakan mungkin waktu Bu Sofia akan terpotong banyak, jadi langsung saja untuk Bu Nur Sofia SSI untuk menyampaikan paparannya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Faris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Ahmad Saifuddin SPD MSM. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural maupun Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kurikulum, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, serta guru-guru hebat SMA Provinsi Kalimantan Tengah. Sungguh luar biasa pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait AKM numerasi. Mohon izin untuk saya share screen. Bapak Ibu, pada jenjang kali ini, pada jenjang SMA untuk AKM numerasi mungkin sudah sampai pada level yang sudah siap, karena sudah beberapa kali juga ada tryout dengan EduBrand, ada juga simulasi yang mungkin juga akan semakin memantapkan Bapak Ibu dalam mempersiapkan peserta didik. Nah, untuk AKM numerasi ini mohon izin saya baik Bapak Ibu, untuk numerasi sendiri mungkin kita kenal dengan lebih mengenal dengan matematika, tapi sebenarnya numerasi sendiri itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur maupun fakta dan alat matematika
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Yang jelas bisa dikatakan bahwa numerasi itu merupakan kalau di dasar pendidikan dasar sebagai berhitung. Nah, berhitung di sini juga matematika bagian di dalamnya. Nah, tujuan dari AKM numerasi ini adalah untuk membantu peserta didik, jadi membantu siswa mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang mampu bernalar logis. Artinya di sini mungkin matematika yang dikenalkan yang selama ini yang dianggap bagi siswa, bagi peserta didik, bagi anak-anak itu adalah hal yang secara teoritis yang hanya menghafal rumus kemudian menghitung dengan angka-angka. Tetapi di AKM numerasi ini kita kenalkan bahwa matematika itu memiliki peran penting dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita bisa wujudkan bahwa bangun tidur saja kita sudah bertemu dengan matematika. Apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Sebagian besar orang pasti melihat HP untuk melihat waktu, pukul berapa. Nah, di sini jelas bahwa matematika itu memiliki peran dalam kehidupan nyata, bahkan sampai dengan hal yang sederhana ke hal yang rumit, kita tidak bisa lepas dengan matematika. Dan selain itu, dengan numerasi ini diharapkan kelak peserta didik itu dapat menemukan, menggunakan konsep atau prosedur atau fakta terkait dalam kehidupan nyata dan mampu berpikir logis. Itu. Kemudian apa nanti yang akan kita berikan? Yang pertama adalah pada konten numerasi. Pada numerasi ini, yang pertama kita akan coba untuk melihat komponen dan konten yang ada di numerasi. Kemudian bagaimana bentuk soal AKM numerasi. Selanjutnya untuk kaidah-kaidah penulisan soal numerasi itu seperti apa. Kemudian contoh-contoh soal AKM numerasi itu yang bagaimana. Insya Allah akan kami sajikan pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa konten atau instrumen, komponen dari instrumen AKM ada 3, Bapak Ibu ya, ada 3 komponen instrumen dalam AKM. Ada 3 yaitu konteks, kita berbicara tentang konteks, kemudian level kognitifnya dan kontennya. Baik itu numerasi maupun literasi memperhatikan 3 komponen dari AKM ini, tetapi di dalamnya yang jelas berisi hal yang berbeda. Untuk di numerasi sendiri secara konteks akan terbagi secara konteks AKM numerasi akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal. Nah, personal di sini berkaitan dengan kepentingan diri atau secara pribadi. Kemudian ada sosial budaya. Untuk sosial budaya ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan individu, antar individu, kemudian kepentingan budaya, juga berkaitan dengan isu kemasyarakatan. Yang ketiga adalah scientific. Konteks scientific di sini berarti berkaitan dengan isu-isu atau aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang tidak. Untuk konten personal sendiri bisa dikatakan bentuk nanti untuk stimulus soalnya bisa berkaitan dengan persiapan makanan, kemudian berkaitan dengan belanja, berkaitan dengan permainan, berkaitan dengan kesehatan pribadi, transportasi pribadi, berkaitan juga bisa dengan olahraga, perjalanan, penjadwalan pribadi, dan keuangan pribadi juga bisa. Dengan hal-hal yang pribadi, menghitung biaya, pemesan bahan untuk bangunan, penggajian, itu adalah konteks-konteks dari stimulus AKM nanti yang berkaitan dengan personal. Bagaimana dengan yang berkaitan dengan sosial budaya? Bisa kita ambil nanti stimulusnya adalah tentang sistem pemungutan suara misalkan.
atau bisa juga tentang transportasi publik, pemerintahan, berkaitan juga dengan kebijakan publik, demografi, periklanan, statistik, dan ekonomi nasional. Nah, ini adalah nanti berkaitan dengan stimulus yang akan diambil untuk pembuatan soal AKM numerasi. Kemudian untuk yang ketiga, kita bisa mengambil nih stimulusnya, yaitu terkait dengan cuaca atau iklim, ekologi, ilmu medis, bisa berkaitan dengan obat-obatan yang dikaitkan dengan numerasi, ilmu ruang angkasa, kemudian genetika, pengukuran, dan keilmuan matematika itu sendiri. Tiga ini adalah konteks yang berkaitan dengan AKM numerasi. Di literasi pun nanti kita akan menjumpai konteks, tetapi dengan sub-subnya yang jelas ada perbedaan antara literasi dan numerasi. Berapa persentasenya yang ada di dalam soal, jadi ini estimasi. Untuk di kelas 11, secara personal 30%, jadi kita lihat ketika di SD kelas 5 itu 60%, karena ini masih dasar ya, siswa peserta didik mengenal dirinya. Kemudian di SMP lebih kepada ditekankan kepada sosial budaya dan personalnya. Nah, untuk di SMA ini lebih ditekankan kepada aspek sosial budaya dan saintifik. Jadi saintifiknya ini nanti akan ada intra dan juga ekstra. Ekstra berarti berkaitan dengan kehidupan dengan bidang lain, misalkan dengan IPA atau dengan kimia yang berkaitan dengan tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk intranya berkaitan dengan matematika itu sendiri. Bagaimana untuk levelnya, tadi sudah kita katakan untuk konteksnya terbagi dalam 3 konteks, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk level kognitifnya juga terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah knowing atau level pemahaman. Ya, di sini adalah kita akan menjumpai dengan soal-soal yang mudah, yaitu C2. Kemudian naik lagi di level kedua ini adalah level penerapan atau applying. Dia soal-soalnya sudah ke ranah C3. Nah, kalau yang sudah level atas, yang levelnya tinggi lagi, yang lebih tinggi yaitu reasoning, penalaran. Di sini sudah masuk pada ranah C4, C5, dan C6. Nah, oleh karena itu perlunya peserta didik atau siswa kita untuk lebih dibiasakan dengan level-level soal yang berkaitan dengan penerapan dan penalaran. Mengapa demikian? Karena pada level SMA presentasi soal untuk level kognitifnya ini pada kelas 11 knowing-nya atau pemahaman hanya 20%. Hanya 20% soal-soal tentang pemahaman. Kemudian untuk yang terbesar adalah penerapan. Jadi banyak soal-soal nanti yang akan dijumpai oleh siswa yaitu terkait dengan penerapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan di sini bahwa siswa itu mampu menerapkan matematika dalam situasi yang nyata dan rutin sebesar 50%. Kemudian untuk penalaran sendiri lebih meningkat ketika SMP hanya 25%, ketika SMA maka lebih meningkat yaitu 30%, di mana siswa nanti dapat bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin. Jadi yang mungkin membutuhkan analisis yang lebih tinggi untuk level kognitifnya di sini. Kemudian selain dengan levelnya, kita juga harus memperhatikan konten. Jadi ketika Bapak Ibu akan menyusun soal, perhatikan kontennya. Ada 4 konten di numerasi, yaitu ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar, ada data dan ketidakpastian. Nah, ini secara umum masih di SMA. Untuk di SMA sendiri adalah untuk bilangan ini sudah ditiadakan. Jadi tidak ada bilangan di soal penyusunan AKM SMA.
Begitu juga geometri dan pengukuran. Pengukuran ini sudah tidak ada, jadi hanya geometri berdasarkan kisi-kisi yang diterima dari Puspenjar. Nah, seperti apa bentuk-bentuk indikator di dalamnya dari konten numerasi itu sendiri? Jadi kontennya dimulai dari geometri dan pengukuran. Untuk bangun geometri, yang pertama indikatornya adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Berkaitan dengan trigonometri ya. Di matematikanya ini berkaitan dengan ilmu, yaitu dengan materi trigonometri. Kemudian menghitung volume dan luas permukaan limas segi N, kerucut, dan bola. Terkait dengan tentang materi geometri. Bapak Ibu, indikatornya adalah tentang persamaan dan pertaksamaan atau ketidaksamaan, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier 2 atau 3 variabel. Kemudian ada relasi dan fungsi termasuk pola bilangan di dalamnya. Yang pertama adalah indikatornya memahami barisan aritmatika dan geometri. Kemudian yang kedua memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Kemudian untuk di data dan ketidakpastian juga ada 2 yang disajikan pada AKM numerasi ini. Yang pertama adalah data dan representasinya, yaitu menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data berupa jangkauan, timpangan, dan variansi. Untuk ketidakpastian dan peluang di sini soalnya berkaitan dengan memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Jadi di dalam AKM numerasi pun ada kisi-kisi atau indikator berkaitan dengan konten tersebut. Sekarang kita akan mengacu kepada bentuk soal. Seperti yang mungkin sudah diketahui Bapak Ibu, bahwa memang soal di AKM itu berbeda dengan soal ketika dulu UN. Itu baik dari kontennya, baik dari konteksnya, maupun ini nanti yaitu dari level, dari bentuk soalnya. Dari bentuk soal untuk soal AKM ini, baik itu numerasi maupun literasi, akan ada pilihan ganda yang biasa kita sajikan kepada anak-anak peserta didik. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, kemudian ada isian atau jawaban singkat, dan ada uraian. Nah, yang sudah biasa mungkin kita sampaikan kepada siswa yaitu pilihan ganda, isian, dan uraian. Itu juga kita bisa gunakan ketika pembelajaran daring dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Mungkin sekarang juga sudah ada pilihan ganda kompleks. Tetapi untuk soal menjodohkan ini masih, untuk yang saya ketahui itu masih belum ya, masih belum ada. Nah, beruntungnya di EduBrand ini soal-soal yang diberikan, yaitu soal-soal yang diberikan kepada siswa itu sudah mencakup ke 5 bentuk soal ini, dan semuanya ada di simulasinya atau di soal-soal tryout-tryoutnya. Jadi dari soal-soal yang diberikan oleh EduBrand ini hampir mirip dengan soal-soal yang disajikan di Pusmenjar atau yang berkaitan dengan kisi-kisi tentang AKM. Baik, untuk bentuk soal demikian. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti ketika menyusun soal pilihan ganda? Ketika Bapak Ibu akan menyusun soal pilihan ganda, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam soal pilihan ganda itu terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban dan terdapat 1 jawaban yang benar. Jadi jangan menimbulkan jawaban yang ambigu. Kemudian yang kedua, untuk soal pilihan ganda, kita ketahui ya, untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah dasar itu ada 3 pilihan jawaban. Sedangkan untuk kelas 4 sampai 9 ada 4 pilihan. Untuk kelas 10 sampai 12, jadi level SMA itu ada 5 pilihan.
Kemudian yang harus diperhatikan juga soal harus memenuhi kaidah penulisan soal. Jadi perlu diperhatikan dalam pembuatan soal ada kaidah penulisan soal yang harus dipatuhi ya. Jadi jangan sampai melanggar dari penulisan soal itu sendiri. Kemudian yang keempat, peserta didik ini untuk skornya. Jadi peserta didik atau siswa diberi skor 1 apabila jawab benar dan skornya 0 apabila yang menjawab salah. Ini untuk soal yang berbentuk pilihan ganda. Bagaimana untuk soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda kompleks ini terdiri dari pokok soal dan beberapa pernyataan, minimal 3 pernyataan. Ini untuk siswa sekolah dasar, kalaupun untuk SMA bisa lebih dari 3 pernyataan. Selanjutnya, pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang tersedia. Jadi untuk pilihan ganda kompleks ini ada beberapa alternatif. Yang pertama bisa berbentuk kolom iya tidak, bisa juga berbentuk benar salah, atau bisa juga dicentang untuk manakah pernyataan berikut yang bernilai benar. Jadi hanya yang bernilai benar yang dicentang. Itu adalah bentuk dari soal pilihan ganda kompleks. Kemudian yang ketiga, jika jumlah pernyataannya, ini yang perlu ketika Bapak Ibu menyusun soal. Jadi bagaimana penskorannya? Jika pernyataannya itu ada 3 sampai 5 dengan 2 jawaban yang benar, yang istilahnya ya tidak benar salahnya itu ada 2 jawaban. Nah, itu diberi skor 1 jika semuanya benar dan 0 jika jawabannya salah. Ini skornya untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian jika jumlah pernyataannya itu ada 5 atau lebih, jadi minimal 5 atau lebih, itu dari 2 jawaban benar, dari 2 jawaban yang benar itu diberi skor 2 jika semuanya benar. Kemudian skor 1 jika jawaban benar 3 sampai 4. Jadi jika semuanya benar, itu skornya adalah 2. Tapi ketika hanya 3 sampai 4 yang benar, itu dapat skor 1. Dan untuk jawaban yang kurang benar, kurang dari 3, atau bisa dikatakan berarti semua salah, berarti skornya 0. Itu untuk pilihan ganda kompleks. Kita harus memahami penskoran karena di dalam AKM numerasi ini penskorannya sangat berbeda ketika ujian nasional. Bagaimana dengan menjodohkan? Jadi ketika menjodohkan, yang pertama di soal menjodohkan ini untuk mengukur kemampuan peserta dalam mencocokkan, menyesuaikan dan menghubungkan antar pernyataan. Jadi ada sisi kiri dan ada sisi kanan. Nah, ada 2 lajur kiri dan lajur kanan. Lajur kiri kita katakan sebagai pokok soal, jadi sebagai soal, kemudian lajur kanan adalah pilihan jawabannya. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa lajur jawaban atau lajur sebelah kanan itu harus lebih banyak dari pokok soal. Jadi misalkan yang di sebelah kiri itu ada 3 pernyataan atau 3 soal, maka di sebelah kanan minimal ada 4 soal, boleh 5, 6 itu boleh. Jadi harus lebih banyak dari lajur kiri. Itu adalah terkait dengan soal menjodohkan. Jadi beda mungkin yang selama ini diketahui biasanya kalau menjodohkan itu lajur kiri sama dengan lajur kanan. Tapi untuk di soal AKM sendiri itu lajur kanan lebih banyak daripada lajur kiri. Jadi ada alternatif jawaban yang berbeda, yang di luar dari soal tersebut. Kemudian bagaimana? Yang pertama, pada isian atau jawaban singkat ini menuntut peserta atau siswa untuk memberikan jawaban singkat. Jadi jawaban singkat itu bisa berupa kata, bisa berupa frase, angka atau simbol. Jadi tidak panjang ya, hanya satu kata atau frase, berarti 2 kata atau angka atau simbol. Kemudian untuk soal isian itu biasanya disusun dalam kalimat berita, sedangkan untuk uraian dengan jawaban singkat itu disusun dalam bentuk pertanyaan. Jadi bisa dalam bentuk uraian, namanya disebut sebagai uraian jawaban singkat atau uraian tertutup.
Kemudian untuk soal essay sendiri atau uraian dengan jawaban yang panjang dengan menjabarkan, di sini jadi skornya bermacam-macam kalau untuk soal uraian ini. Disesuaikan dengan kompleksitas jawaban dari soal tersebut. Begitu juga di numerasi yang misalkan butuh 3 langkah, maka setiap langkah itu ada penskorannya, biasanya seperti itu. Kemudian disediakan pedoman penskoran yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian skor. Jadi ketika Bapak Ibu membuat soal uraian, perlu diperhatikan juga, perlu dibuat pedoman penskorannya. Jadi maksimal berapa sampai dengan anak itu menjawab salah dapat skor berapa. Soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan menemukan gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jadi di sini soal uraian itu menuntut kepada siswa agar dapat mengingat, dapat menemukan gagasan atau dapat menemukan, kalau di numerik itu beberapa langkah terkait dengan solusi atau jawaban dari uraian tersebut. Kemudian skor tinggi atau skor penuh itu diberikan kepada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban. Jadi ketika Bapak Ibu membuat soal uraian itu ada kunci-kunci jawaban, artinya kata kunci atau hal-hal yang poin-poin penting yang harus dipenuhi. Misalkan ada 3 kata kunci, berarti jika ketiga-tiganya itu memenuhi si anak, jadi dia akan mendapatkan skor tertinggi atau skor penuh. Tetapi jika salah satu bagiannya hanya dipenuhi salah satu atau beberapa, tidak semuanya, maka dikatakan dia akan mendapatkan skor sebagian. Ini perlu juga dibuat penskorannya. Selanjutnya, jika jawaban salah, nah ketika memenuhi sebagian kan ada skor sebagian. Nah kalau jawabannya ternyata tidak ada yang memenuhi dari kunci kata yang sudah dibuat, kunci jawaban yang sudah dibuat, maka skor tersebut 0. Tetapi untuk soal uraian ini ada ini ya, jadi skor penilaian dari soal uraian untuk di Puspenjar sendiri itu ketika menjawab salah itu ada skornya 0. Tetapi ketika tidak dijawab atau kosong itu bukan 0, tetapi ada kode sendiri yaitu kode 9. Ini adalah yang diberikan Puspenjar pada untuk skor di soal uraian. Jadi ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada siswa agar misalkan dalam soal jangan sampai kosong atau jangan sampai tidak dijawab. Baik, sekarang ketika kita sudah mulai menyusun soal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mau membuat soal. Yang pertama adalah terkait dengan materi. Jadi ketika Bapak Ibu membuat soal, perhatikan materinya. Soal itu harus sesuai dengan indikator. Jangan sampai mengambil indikator A, soalnya melenceng jauh atau soalnya berbentuk B. Misalkan indikatornya tentang aljabar, soalnya malah memasukkan data. Nah, itu sangat bertentangan sekali ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Ini untuk di soal pilihan ganda. Kemudian yang ketiga, setiap soal itu harus mempunyai satu jawaban yang benar. Jadi jangan sampai dalam soal pilihan ganda ada 2 atau 3, bahkan itu jelas soal itu sudah tidak memenuhi dari kaidah penulisan soal. Kemudian untuk konstruksinya sendiri adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Dan yang terpenting lagi adalah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban itu merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat soal, wajib diperhatikan juga karena soal AKM numerasi maupun literasi itu diawali dengan yang namanya stimulus sebagai perangsa, istilahnya pemicu untuk soal, maka perlu diperhatikan. Jadi pernyataan yang digunakan stimulus itu harus mengait kepada pokok soal dan pilihan jawaban. Jadi jangan sampai ketika Bapak di dalam stimulusnya ternyata di soal tidak berkaitan sama sekali dengan infografis tersebut, maka ini sudah tidak memenuhi kaidah penulisan soal ya, soalnya kurang bagus atau
tidak bagus ya. Jadi harus memenuhi pernyataan atau memenuhi berkaitan dengan soal dan pilihan jawaban. Kemudian yang keenam yang perlu diperhatikan juga bahwa pokok soal jangan memberi petunjuk. Nah ini, jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini perlu diperhatikan. Jadi soalnya jangan sampai itu memberi petunjuk kepada jawaban yang benar. Kalau di matematika, insya Allah jarang kita temui ya, karena pasti di matematika itu ilmunya pasti, jadi hanya satu biasanya jawabannya untuk di pilihan ganda. Kemudian konstruksinya yang ketujuh, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini yang mungkin sudah jarang ya kita pakai juga, hati-hati biasanya. Sudah ada kata yang bukan, yang di belakangnya ditambahi kata kecuali. Ini tidak boleh, jadi sudah melanggar dari penulisan kaidah penulisan soal. Pasti Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban yang mengandung pernyataan. Jadi jangan sampai menggunakan ini. Pilihan jawaban, semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah. Itu tidak boleh. Dalam soal AKM tidak diizinkan menggunakan pilihan jawaban yang isinya di dalamnya adalah semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar. Itu tidak diizinkan. Kemudian yang ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan atau secara kronologis. Selanjutnya, gambar, grafik, tabel, dan diagram itu terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Nah, ini yang terpenting, harus jelas dan berfungsi. Ketika Bapak Ibu di dalam stimulusnya terdapat grafik, terdapat gambar, terdapat ya sejenisnya infografis atau apalah, itu harus jelas dan sajian atau tabel tersebut harus berfungsi. Selanjutnya, butir soal jangan bergantung pada soal sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu membuat soal satu stimulus dipakai 3 soal. Ini bisa, ya di AKM itu bisa, satu stimulus dipakai 3 soal. Tetapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai di soal pertama stimulusnya dimunculkan. Kemudian di soal kedua, itu tidak dimunculkan lagi, tapi berdasarkan soal nomor. Misalkan kita buat soal nomor 10 nih, berdasarkan soal nomor 9, berdasarkan pernyataan di nomor 9, kemudian soal di nomor 12 ya, itu tidak boleh. Jadi dalam soal AKM, ketika stimulus itu sama, maka stimulus itu wajib hukumnya untuk dicantumkan lagi pada soal berikutnya. Jadi tidak bisa kita satu pernyataan atau satu infografis di atas untuk soal nomor 10 sampai 12 itu tidak. Jadi di soal AKM baik itu numerasi maupun literasi, stimulus ditulis ulang atau diberikan ulang di setiap nomornya walaupun stimulus itu sama. Kemudian untuk bahasa, kita semua sudah tahu bahwa setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal yang digunakan untuk daerah lain atau nasional ya. Karena satu provinsi bahasanya juga pasti di tiap kabupaten ada sedikit beda ya, atau ada yang sama, ada yang beda. Sebaiknya gunakan bahasa Indonesia itu supaya bisa digunakan di kabupaten lain atau kota-kota lain. Nah, kemudian setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ini adalah kaidah dari penulisan pilihan ganda. Bagaimana jika untuk penulisan jawaban singkat? Untuk penulisan jawaban singkat ketika Bapak Ibu membuat soal jawaban singkat, yang pertama sama ya, untuk materi sama dengan pilihan ganda, soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian yang kedua, pokok soal harus logis ditinjau dari segi materinya, jadi jangan sampai soal itu tidak logis sehingga siswa jadi bingung untuk menjawab. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada materi untuk jawaban singkat itu hanya ada satu kunci jawaban yang benar, tidak menimbulkan
kerancuan atau ambigu pada jawaban nantinya. Konstruksinya sama dengan soal pilihan jawaban singkat. Yang jelas pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Soal jawaban singkat menggunakan kalimat tanya, soal jawaban singkat. Jadi kalau berupa jawaban singkat itu menggunakan kalimat tanya. Kalau dia berupa isian, jadi menggunakan pernyataan. Bedanya itu boleh jawaban singkat menggunakan kalimat tanya, tetapi jawabannya hanya berupa kata atau frase atau angka atau simbol. Kemudian kalau dia soal isian berarti menggunakan kalimat pernyataan. Begitu juga untuk pokok soal merupakan pernyataan atau pertanyaan yang dikaitkan dengan materi yang diukur. Jadi jangan sampai membuat soal itu berbeda jauh dengan materi yang akan diukur atau dengan kisi-kisinya. Itu kasihan sekali nanti siswanya ya. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Kemudian yang ke-9, pokok soal tidak boleh sama dengan tadi ya pilihan ganda. Jadi jangan sampai mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, yang bukan, merupakan, bla bla bla, kecuali. Sudah ada kata bukan, menggunakan kata kecuali. Tidak boleh. Untuk saat ini pun disarankan untuk tidak menggunakan kata kecuali ya, tapi gunakan kata bukan atau tidak. Nah, kemudian gambar grafik, tabel diagram dan sejenisnya yang terdapat pada pokok soal harus jelas, Bapak Ibu ya, ketika membuat jawaban singkat. Grafiknya, tabelnya itu disajikan dengan jelas dan grafik itu berfungsi. Jangan sampai diberikan tabel tapi ternyata siswa bisa menjawab tanpa melihat tabel, berarti tabel itu tidak berfungsi dalam soal. Nah, itu tidak memenuhi kaidah penulisan. Kemudian yang ke-11, setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama itu tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik untuk menjawab butir soal lain. Jadi soal sebelumnya gitu ya, ada informasinya, ada istilahnya jawaban untuk soal berikutnya, itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau di numerasi insya Allah tidak ya, tidak ada, karena memang kalau diberikan di sebelumnya itu juga terasa aneh ya pembuatan soal seperti itu. Kemudian ya harus singkat dan pasti. Ini yang perlu diperhatikan, harus singkat dan pasti, hanya berupa kata, frase, angka, simbol, tempat atau waktu, jadi singkat. Bagaimana untuk bahasanya? Hampir sama dengan pilihan ganda, jadi bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang komunikatif, tidak menggunakan bahasa setempat ya, diusahakan sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sekarang kembali tadi untuk soal jawaban singkat atau uraian hampir sama ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana contoh-contoh soal untuk AKM numerasi? Ya, saya akan coba untuk menyajikan bentuk soal AKM numerasi. Di sini ada sebuah soal ini ya, soal tentang trigonometri, yaitu tentang trigonometri masuk pada geometri ya, trigonometri. Di sini ada sebuah soal dengan stimulus, jadi ada gambar yang disajikan gambar, kemudian ada stimulusnya yaitu Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Di sini kita lihat. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut di puncak gunung adalah diketahui nilai akar 3. Nah, dari soal trigonometri ini, coba Bapak Ibu bisa kita lihat. Soal ini termasuk dalam kontennya, konten apa tadi Bapak Ibu? Konten geometri ya, yaitu babnya tentang trigonometri. Kemudian kalau kita lihat soal ini, dia masuk level berapa ya? Level 1 pemahaman atau level 2 atau level 3? Ya. Yang jelas kalau di SMA ini masih masuk di level 1 ya Bapak Ibu ya, yaitu pemahaman.
memahami tentang sudut, tentang pengukuran sudut, yaitu tentang kalau di matematikanya sin, cos, dan tangen, ya. Kalau nanti dengan dikaitkan dengan yang lainnya, yaitu dikaitkan dengan konteksnya, di sini konteksnya adalah berkaitan dengan bencana. Bencana di sini berarti berkaitan dengan sosial budaya. Nah, berkaitan dengan sosial budaya. Itu yang dimaksud. Jadi soal di AKM numerasi itu kita harus memperhatikan kontennya di sini trigonometri atau geometri, levelnya termasuk masih di level 1 pemahaman, ya kita hanya mengukur menggunakan rumus trigonometri untuk mengetahui tinggi awan ini. Kemudian untuk konteksnya, ini konteksnya sudah masuk sosial, jadi bukan personal lagi tetapi sosial budaya. Nah, kemudian coba kita perhatikan soal berikutnya. Bentuk soalnya, ini bentuk soalnya adalah soal pilihan ganda. Untuk untuk tingkat SMA itu disajikan 5 pilihan jawaban. Kemudian kita lihat lagi, ini yang dimaksud tadi, jadi bisa menggunakan stimulus yang sama. Jadi stimulusnya adalah tadi berupa gambar ini, beberapa pernyataan ini dikatakan sebagai stimulus Bapak Ibu. Stimulusnya. Kemudian untuk soal berikutnya di sini ada penambahan stimulus. Bisa jadi ada penambahan stimulus, itu boleh. Tadi yang pertama adalah langsung hanya 1 pada jika tingginya, maka tinggi letusan awan berapa. Nah, untuk stimulus berikutnya bisa diperhatikan. Jika tinggi Gunung Sinabung 2460 meter, terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi yang awalnya 60 derajat ini. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Nah, akibat kesalahan ini, bagaimana tinggi gunung sebenarnya? Apakah lebih tinggi, bagaimana tinggi erupsi gunung sebenarnya? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula? Berikan alasannya. Jadi yang semula adalah sudut elevasinya 60 derajat, ternyata kesalahan pengukuran ada seharusnya 50 derajat. Nah, di sini siswa diajak untuk berpikir lebih lagi, masuk kepada level 2, yaitu penerapan. Jadi naik lagi tingkat levelnya. Jadi ke penerapan. Bagaimana jika berkurang, ya, jika ternyata ada kesalahan dalam pengukuran sudut. Nah, ini berarti ada lebih dari 1 langkah yang dilakukan oleh siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Begitu juga di soal ini, ya, tadi untuk stimulus, untuk konteksnya jelas sudah ke sosial budaya. Kemudian untuk bentuk soalnya di sini adalah bentuk soal uraian, karena di sini ada berikan alasannya. Pada bentuk soal uraian yang perlu diperhatikan adanya kata kunci, jadi skornya pun bisa tinggi, ya. Jadi beberapa skor bisa sampai 3. Jadi bisa sampai 3 kalau memang itu tingkat kerumitannya, tingkat kompleksitasnya cukup rumit. Nah, bisa 3, 2, kemudian 1 dan 0 jika salah. Kemudian di soal uraian ini kalau di pusat Puspenjar itu ada kalau tidak dijawab kodenya 9 itu. Ini soal uraian. Masih di konten trigonometri atau geometri, di bab trigonometri. Sekarang saya ingin menunjukkan ini bagaimana ketika menghitung volume, ya, kaitannya indikator masih di geometri, ya, di geometri yaitu menghitung volume. Nah, ini ada contoh soalnya Bapak Ibu, disajikan ada infografis, ya, ada infografis
kemudian ada pernyataan, ini masih stimulus, jadi di sini masih stimulus, ada infografis yang disajikan, kemudian ada pernyataan, ya, kemudian ada soalnya di sini bisa ini ya, bisa terlihat ya, bisa dibaca, jadi lumayan panjang kalau untuk SMA sendiri. Jadi ada ini infografisnya. Nah, infografis ini diharapkan dia harus terpakai dalam soal. Jadi di sini Andi menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola yang berdiameter 14 cm untuk mandi. Andai air yang digunakan Andi untuk mandi senilai dengan penghematan air dari mencuci sayur atau piring dalam bak cuci piring, maka banyak cidukan gayung maksimal yang dapat digunakan Andi untuk mandi adalah, di sini yang disajikan adalah terkait pernyataan penghematan air. Kemudian di infografis ini disajikan banyak kebutuhan air yang digunakan. Ya, contohnya untuk menghemat air itu mudah. Untuk hemat 14 liter, di sini ada mencuci sayuran atau piring di dalam air dalam bak cuci piring. Jangan gunakan air keran yang mengalir. Nah, untuk hemat 43 liter di sini. Jadi, infografis ini berguna untuk menjawab soal. Jadi, berapa liter? Berarti ada 14 liter. Berarti di sini ada kaitannya dengan soalnya adalah bahwa diameter gayungnya 14 cm. Bagaimana dia bisa menemukan banyak cidukan gayung secara maksimal untuk mandi apabila untuk mandi nilainya senilai dengan penghematan air dari mencuci sayur dan piring. Di sini ada di infografis ini berapa liter yang dibutuhkan untuk mencuci sayur atau piring. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kaitannya stimulus itu harus menghubungkan dengan soal dan jawaban. Jangan sampai gambar ini tidak berfungsi apa-apa terhadap soal. Kemudian ini tadi berkaitan dengan menghitung volume. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke konten aljabar. Di aljabar tadi juga ada dua ya, persamaan dan pertidaksamaan, di mana indikatornya adalah menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Di sini disajikan juga gambar, kemudian ada pernyataan. Ya, saya tidak akan membacakan pernyataan ini, pastinya lama sekali nanti jadinya. Jadi dari yang saya ingin tunjukkan, dari stimulus ini kita bisa membuat lebih dari satu soal, Pak Ibu. Baik itu kita perhatikan dari levelnya, kemudian kita perhatikan juga dari bentuk soalnya. Contohnya dari soal ini stimulusnya ya. Kalau kita perhatikan stimulusnya, dia termasuk konteksnya apa ya Bapak Ibu ya? Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi. Berarti konteksnya di sini personal, benar. Jadi konteksnya adalah personal. Nah, konteks sudah personal nih. Kemudian kontennya adalah aljabar, di mana indikatornya menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Kemudian sekarang kita lihat dari level soal dan bentuk soalnya. Untuk soal pertama, Bu Siti membeli 3 paket buku tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis, baik itu di toko rezeki maupun toko makmur. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah lebih dari sekedar 1 langkah siswa kita. Berarti ini sudah termasuk di penerapan atau applying level 2. Soalnya adalah soal isian. Nah, di soal pertama. Soal pilihan ganda. Ini karena nggak cukup dari ini ya, tampilan ini biar terlihat, makanya untuk soal pilihan gandanya saya letakkan di lembar berikutnya. Nah, ini soal pilihan ganda ya. Seperti ini, jadi hanya bentuk matriksnya. Karena hanya bentuk matriksnya,
yang ditanya di sini bukan tentang apa tadi, bukan tentang berapa yang harus dikeluarkan biayanya, bukan, tetapi karena bentuk matriksnya, maka Bapak Ibu ini masih level 1, level knowing ya, level pemahaman terhadap materi. Nah, kemudian dengan stimulus yang sama, nih sekarang dengan soal pilihan ganda juga, ini lebih soalnya sama, bentuk soalnya pilihan ganda, tetapi di sini ini ada soalnya ya. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah, tiap bungkus terdiri 3 macam alat tulis dengan jumlah tiap alat tulisnya sama, supaya pembelian hadiah dengan dana termurah. Nah, karena dia diminta dengan dana termurah, berarti ada semacam penerapan, ada langkah berikutnya. Tadi kan baru matriks dari stimulus, jadi itu masih ke pemahaman. Kalau di sini sudah naik lagi levelnya, yaitu masuk kepada level 2, yaitu applying dengan bentuk yang masih sama, bentuk soal yaitu pilihan ganda. Ini dari satu stimulus Bapak Ibu. Dari satu stimulus soal yang ketiga ini adalah nanti Bapak Ibu stimulusnya sama ya, sampai di sini sama. Jadi gambar ini saya letakkan di sini karena kalau di bawah dia tidak cukup. Soalnya Bu Siti ingin membeli 5 paket hadiah dengan tiap paket berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. 5 paket dibuat isinya tidak harus sama, biayanya sekian. Nah, ini maka paket yang dapat dibeli adalah, ini soalnya berbeda. Masih levelnya masih sama di applying di level 2, cuman bentuk soalnya berbeda. Kali ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, kita sudah dapat berapa soal tadi dari satu stimulus. Dari satu stimulus ini tidak saya tampilkan ya, yang bacaan awalnya tidak cukup, khawatir tidak cukup. Nah, di sini levelnya sudah naik lagi Bapak Ibu ketika ada berdasarkan tiap paket yang tersedia. Dari itu carilah masing-masing harga dari setiap buku tulis, baik penghapus, pensil, Bu Siti. Ya, dari Bu Siti tadi dari menarik kesimpulan bahwa, menarik kesimpulan di sini sudah termasuk siswa diminta untuk menganalisis. Ini sudah masuk pada level 3, walaupun bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jadi dari satu stimulus Bapak Ibu bisa membuat bahkan di sini tadi sampai 5 soal ya, 5 soal dengan bentuk soal yang berbeda. Kemudian levelnya itu yang bisa diperhatikan untuk agar berbeda ya, ada dari level 1, level 2 atau level 3. Nah, kemudian sekarang kita coba lihat masih di aljabar ya, yaitu fungsi. Nah, ini adalah berkaitan dengan stimulusnya terdapat grafik. Nah, grafik ini jangan sampai tidak berfungsi kepada soal. Jadi grafik ini harus berfungsi di soal dan jawaban. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun. Jadi kita bisa lihat di sini di grafik ini 78,6 juta pada tahun berapa? Oh, berarti lebih. Ini adalah soal isian. Bentuk soalnya isian. Dia masuk kontennya adalah konten aljabar yaitu fungsi. Ya, kemudian stimulusnya ini berkaitan dengan sosial budaya, ya, penyelenggaraan sistem penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia dan seterusnya. Jadi kita harus perlu memperhatikan konten, konteks, dan level. Kemudian juga bentuk soal. Ini bentuk soal yang pilihan ganda kompleks, masih sama dengan grafik tadi. Mohon maaf, soalnya ini tidak saya masukkan. Sebenarnya ada soal ini di soal berikutnya ini, hanya kalau saya berikan tidak cukup, dia akan terlihat kecil-kecil. Maka ini langsung pernyataan grafik dan pendekatan model fungsi yang diberikan. Manakah yang nih? Jadi ini adalah pernyataan benar salah. Pernyataan benar salah ini termasuk dalam pernyataan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Jadi
skornya tadi ya yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya ini tadi bentuk isian, singkat isian. Kemudian ini bentuk pilihan ganda kompleks. Bapak Ibu juga bisa buat dari satu stimulus ya, 2 tadi. Bisa juga dikembangkan lagi nih. Misalkan dari sini, dari stimulus yang ada, mau dibuat bentuk uraian juga bisa, mau dibuat levelnya reasoning atau level 3 itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan buatlah stimulus itu yang bisa dikembangkan ke beberapa level dan juga ke dalam bentuk beberapa bentuk soal. Itu yang terpenting ketika Bapak Ibu akan menyusun soal. Jadi memang stimulus ini adalah kunci pokoknya bagian yang penting supaya nanti soal kita itu bisa berkembang, bisa dijabarkan kemana-mana seperti itu. Kemudian ini saya ambil untuk pola bilangan. Untuk pola bilangan ini masih masuk di aljabar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada stimulus sama, ini ada pernyataan benar salah. Cuma 2 ya bisa ya. Pernyataan benar salah ini juga masih termasuk di dalam pilihan ganda kompleks. Anita seorang seniman muda. Kali ini konteksnya adalah konteks personal. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Masih sama dengan stimulus yang sama, soalnya soal isian. Nah, pastinya Bapak Ibu sudah, berarti satu stimulus itu kita bisa buat bahkan sampai 5-6 soal, asalkan stimulus itu bagus, stimulusnya bisa dibuat ke level yang bervariatif, juga bisa dibuat dalam bentuk soal yang bervariatif. Jadi penentunya adalah di level stimulusnya. Nah ini soal benar salah pilihan ganda kompleks. Ini adalah contoh-contoh soal SMA ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh soal SMA. Nah, yang belum kita jumpai adalah soal menjodohkan. Bagaimana bentuk soal menjodohkan? Jadi ini mohon maaf, bukan seperti ini soalnya, tapi sebenarnya ada stimulusnya yang sama. Jadi stimulusnya ini sama dari soal ini. Mohon maaf tidak saya berikan karena nanti tidak terlihat soalnya malahan ya. Ini saya ambil. Jadi tetap stimulusnya masih sama. Hanya di sini langsung saya ambil kepada soalnya atas pertimbangan beberapa faktor. Dan ini jangan ditiru kepada anak-anak ya Bapak Ibu, terus langsung kepada soal, bukan. Tetapi stimulusnya tetap dimasukkan ke dalam soal tersebut. Atas beberapa faktor, Anita masih mempertimbangkan banyaknya susunan bola yang akan dibentuk dan berapa banyak bola tanah yang harus disediakan. Dengan asumsi jumlah penambahan bola yang sama, bantulah Anita untuk menghitung dan memasang banyaknya bola tanah dan jumlah susunan maksimal yang dapat dibentuk. Nah ini baru kali ini ya, bagaimana sih bentuk soal menjodohkan? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Lajur kiri itu ada 4, ini ada 4. Kita anggap sebagai soal. Lajur kanan itu sebagai jawaban. Lajur kanan harus lebih banyak dari lajur kiri. Minimal kalau di sini 4, di lajur kiri 4, maka di lajur kanan minimal ada 5. Boleh lebih, di sini ada 6, boleh. Jadi tidak boleh lajur kiri sama dengan lajur kanan. Itu tidak. Di soal AKM, lajur kanan lebih banyak dari lajur kiri. Nah, terkait dengan ini adalah contoh-contoh soal yang bisa mungkin dalam pembuatannya nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Ini contohnya tentang peluang. Peluang berarti dia masuk dalam konten data dan ketidakpastian ya Bapak Ibu ya. Ini lagi senang anak-anak, apalagi anak SMA ini. Pertandingan sepak bola dunia. Nah, disajikan ini infografis terkait dengan pertandingan sepak bola. Ini stimulusnya Bapak Ibu. Stimulus di sini saya beri sendiri ya karena tidak cukup. Oke. Ini stimulusnya. Kemudian soalnya dari stimulus ini kita bisa mengembangkan ke beberapa soal dengan level dan bentuk soal yang berbeda. Kita lihat coba ya. Yang pertama adalah kita beri tambahan stimulus. Kemudian berdasarkan data
pada bagian pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Perancis untuk menjadi juara dunia adalah, nah, sini soalnya pilihan ganda. Tapi dia sudah masuk penerapan ya Bapak Ibu, karena menghubungkan terus menghitung ini, kemudian menghitung dengan stimulus tadi infografisnya. Nah, nih kemudian soal berikutnya masih sama dengan stimulus yang sama. Ini saya tidak cantumkan mana pernyataan yang benar berdasarkan pertandingan Piala Dunia yang diunduh Amel dan juga tabel peluang hasil survei Amel. Beri tanda centang. Ini masuk dalam soal pilihan ganda kompleks. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Seperti itu. Ya, ini tadi kan pilihan ganda kompleks bisa berupa benar salah. Kemudian bisa berupa ya dan tidak. Kemudian tadi sudah ada contoh soal yang menjodohkan. Itu adalah bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan pilihan ganda kompleks. Termasuk juga ini beri tanda centang untuk jawaban yang benar. Ini juga termasuk dalam kategori bentuk soal pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu. Nah, ini juga benar salah. Ini juga dalam bentuk soal pilihan ganda kompleks. Saya kira sudah sangat paham ya Bapak Ibu ya dengan bentuk-bentuk soal terkait dengan AKM numerasi yang sudah sedikit saya paparkan ini. Jadi bentuk peluang pun ini tadi sudah ada berapa soal kita bisa buat dari satu stimulus dengan bentuk soal yang berbeda-beda juga pastinya. Ini adalah uraian. Nah, soal uraian prediksi siapakah yang paling berpeluang besar? Ini butuh penjelasan ya. Kalau butuh penjelasan berarti skornya ada kata kunci yang harus diperhatikan. Ini soal menjodohkan. Padahal tadi dari satu stimulus ya Bapak Ibu sudah dapat berapa ini? Sudah dapat 6 ya, 6 soal. Nah, ini adalah soal menjodohkan di mana lajur kanan lebih banyak daripada lajur kiri. Nah, sekarang ini contoh untuk data. Jadi data dan ketidakpastian ini adalah salah satu contoh data yang berupa soalnya pilihan ganda kompleks. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait mulai dari komponen soal, kemudian berkaitan dengan konten, berkaitan dengan level, konteks, begitu juga bentuk soal dari AKM numerasi. Ya, demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada Mas Faris selaku pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.